Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Para Romo yang saya hormati, Ketua Wihara Surya Adiguna yang saya hormati, Pasaka, Upasika yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang saya hormati, semoga Bapak Ibu semuanya berbahagia. Baik para Romo, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini Bante akan sharing tentang potensi diri. Ya, potensi diri. Ada yang lahir dari keluarga yang miskin? Ada? Dari keluarga yang kaya? Ada ya? Ya. Miskin kaya intinya sama, memiliki potensi. Ya, ada yang lahir dari kampung? Bante ya. Bante lahirnya mungkin lebih kampung dari Romo ya. Ya, jalan aja masuk 2016-17 lah, baru jalannya hotmix. Ya, listrik masuk ya 2016-17. Ya, saking pelosoknya gitu ya. Makanya dulu zaman Bante sekolah itu jalan kaki. Zaman SMP, SD 3,5 kilo. Setiap hari jalan kaki gitu ya. Ya lumayan olahraga ya. Tetapi apakah dengan kondisi seperti itu saya meremehkan diri saya sendiri gitu ya? Justru dengan kondisi seperti itulah seseorang itu memiliki motivasi ya untuk maju gitu ya, untuk maju sehingga memiliki potensi yang ada di dalam dirinya itu bisa berkembang ya. Makanya Bapak Ibu jangan pernah meremehkan dirinya ketika lahir di tempat yang terpencil, di desa, ya, di kampung dan sebagainya. Ya, dan kita juga tidak perlu terlalu berbangga diri ketika kita lahir di kota, ya, memiliki materi yang melimpah ruah misalnya. Ya. Tetapi intinya segala sesuatu yang kita miliki hari ini adalah proses masa lalu yang kita lakukan, ya. Makanya kenapa hari ini ada yang miskin, kenapa ada yang kaya, kenapa lahirnya di kampung, kenapa di kota, ya. Semua tidak lepas dari masa lalu. Dan kehidupan di kampung dan sebagainya itu adalah justru di situ akan memunculkan motivasi untuk diri kita ya untuk maju. Dan banyak saya melihat ya di tempat-tempat yang Bante pernah kunjungi, terkadang di kota itu kalah dengan di desa. Ya, dari segi baca paritanya, dari segi melayaninya, ya. Maka dari segi melayani itu kalau Bante perhatikan lebih rajin orang kampung daripada kota. Walaupun di kampung itu juga pekerjaannya banyak ya, pagi harus ke sawah, harus ke ladang, harus mencari makan sapi, makanan kambing dan sebagainya. Tetapi saya melihat semangat orang di kampung itu selalu meluangkan dirinya untuk berbuat baik. Ya, kalau ada bantenya berdana makan, kalau ada puja bakti mereka datang.
Ya, tetapi kalau di kota terkadang ya ada juga alasan gitu nggak mau datang. Ya pagi buka toko jam segini capek ya dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat Bapak Ibu ya, kalau dibandingkan kota dengan di kampung, kalau di kampung itu jalan kaki. Bapak Ibu ada yang tidak punya kendaraan? Ada? Semuanya punya ya, punya motor, punya mobil dan sebagainya. Ya, terkadang males gitu ya. Sama juga dengan, saya tidak jauh-jauh ambil contoh di kampung Bante. Kalau Bante dulu sekolah itu jalan kaki, kalau sekarang sudah punya motor, kadang nggak sampai sekolah gitu. Ya, dari rumah sudah pakai seragam, pakai tas, pakai sepatu lengkap, tapi nggak sampai sekolah. Ya, banyak juga anak-anak seperti itu. Maka sangat disayangkan kalau kita melihat ke aspek ke belakang itu. Ya, dan kita juga tidak bisa menyalahkan itu karena zamannya sudah zaman yang berbeda gitu. Ya. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, potensi setiap manusia itu punya, ya. Terima kasih. Apapun latar belakangnya, ya, mau hidupnya di kampung, mau di kota, mau dimanapun punya potensi. Karena Buddha mengatakan setiap manusia itu memiliki benih kebudayaan. Bapak Ibu ada yang tidak memiliki cinta kasih? Saya yakin Bapak Ibu semuanya memiliki cinta kasih, memiliki karuna, memiliki mudita dan UPK. Ya, yang menjadi pertanyaannya, maukah kita memunculkan benih-benih kebudayaan ini? Benih-benih keluhuran di dalam setiap diri kita. Pertanyaannya cuma itu, ya, karena Buddha itu hanya memberikan kita jalan, ya, memberikan murid-muridnya jalan untuk membebaskan dari penderitaan. Selebihnya tergantung diri kita, ya. Maka Bapak Ibu jangan pernah kecil hati, gitu. Wah, saya kok jelek ya? Saya kok nggak sekolah ya? Ada seperti itu? Ya. Tetapi walaupun Bapak Ibu hidup di kampung, tidak sekolah, tapi rajin belajar, itu patut kita syukuri. Bergaul dengan orang-orang yang baik, ya, rajin membaca buku, bertemu dengan orang-orang yang baik. Ya, maka itu adalah salah satu transformasi diri dari tidak percaya diri menjadi percaya diri. Ya, Bante juga dulunya tidak percaya diri gitu. Ya, karena tinggalnya di kampung, ketika bergaul di kota itu rasa minder itu ada. Tetapi Bante punya motivasi, saya harus bisa seperti mereka. Ya, makanya dari situ tidak percaya diri ini sudah mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit, ya, sehingga bisa menjadi percaya diri walaupun tidak 100%. Ya, yang namanya manusia terkadang bisa blank gitu ya. Tadinya sudah dipersiapkan seperti apa, tiba-tiba ngelihat orang banyak seperti ini, tiba-tiba hilang. Itu juga bisa terjadi. Ya, dan tidak gampang orang berbicara di depan itu juga tidak gampang. Ya. Misalnya pemimpin puja baktinya salah, kadang di belakang diketawain. Tapi disuruh giliran di depan, orang gelem kalau orang Jawa bilang itu, nggak mau gitu kan. Ya, itu Bapak Ibu. Sehingga proses hari ini adalah proses belajar untuk mentransformasi diri untuk menjadi lebih baik. Ya, mungkin dulunya minder, mungkin dulunya suka
membunuh, ya, mencaci maki, menghina, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, hari ini kita harus mentransformasi diri menjadi lebih baik dengan potensi yang ada di dalam diri kita. Ya, yang ada di dalam diri kita. Makanya ketika Bapak Ibu berlatih dengan baik, ya, maka di situ akan muncul yang namanya meta tadi, ya. Benih-benih kebudayaan itu akan muncul seperti seorang bodhisatwa. Ya, seorang bodhisatwa yang kapanpun, dimanapun dia memiliki hati yang luhur, ya, yang akan selalu menolong siapapun yang menderita. Itu. Ya, maka pertanyaannya, umat Buddha itu maukah untuk memunculkan benih-benih kebudayaan ini, gitu. Ya, karena apapun latar belakangnya, semua orang memiliki hak untuk mencapai kebudayaan seperti yang dicapai oleh Sang Buddha atau Pertapa Gautama. Ya, maka hari ini kita bersyukur Bapak Ibu masih bertemu dengan Dhamma, mampu mempraktekkan Dhamma di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, coba kalau Bapak Ibu tidak bertemu dengan ajaran Buddha, ya pasti lain gitu, ya pasti lain. Tetapi karena Bapak Ibu belajar, Bapak Ibu berlatih, sehingga Bapak Ibu memiliki pemahaman yang baik tentang diri kita sendiri, tentang potensi yang kita miliki hari ini. Ya, makanya Bapak Ibu jangan pernah minder kalau disuruh jadi pemimpin. Ya, pemimpin puja bakti atau menjadi pemimpin nyanyi misalnya, jangan pernah minder. Wah, saya nggak bisa. Akhirnya nggak bisa beneran gitu ya. Ya, tetapi kalau kita mencoba, yang namanya belajar pasti tidak ada yang sempurna gitu. Ya, Bante di sini juga masih belajar. Ya, terkadang ngomongnya belepotan gitu kan. Kadang ngomongnya tidak sesuai dengan tema dan sebagainya, itu juga bisa terjadi. Ya, tetapi namanya berlatih tidak masalah Bapak Ibu. Nanti kalau sudah sering dilatih, akhirnya sedikit demi sedikit bisa ditata. Ya, bisa ditata cara berbicaranya, mungkin dari dulunya cepat, ya bisa pelan. Mungkin dari keringetan, akhirnya sudah tidak keringetan. Ya, itu sesuatu yang wajar Bapak Ibu. Keringetan di depan orang dilihat sama begitu banyak orang itu, kadang dengkul kita ini juga bisa gemeteran gitu ya. Karena tidak terbiasa. Tapi kalau Bapak Ibu sering berlatih, kalau puja bakti bukan Romo saja yang mimpin, ya. Misalnya mau minggu depan mau jadi pemimpin puja bakti, ya silakan, tidak apa-apa. Ya, di situ juga kita belajar. Ya, digilir juga bisa. Ya, mungkin hari ini romonya, mungkin besok ibu-ibu, minggu depannya bapak-bapak dan seterusnya itu juga bisa di rolling lah, ya, supaya tidak romonya terus yang puja bakti, yang mimpin puja bakti. Lah Bante, apakah salah? Tidak salah. Ya, tidak mesti harus romonya saja yang jadi pemimpin puja bakti. Semua umat Buddha boleh. Ya, semua umat Buddha boleh. Makanya setiap manusia itu punya potensi diri Bapak Ibu. Makanya jangan pernah meremehkan diri sendiri, jangan pernah meremehkan orang lain. Ya. Makanya seperti yang terjadi pada zaman Buddha dan dalam agama Buddha tidak mengenal yang namanya sistem kasta. Ya, tidak mengenal kasta Brahmana, Ksatria, Sudra, Waisya dan sebagainya.
Maka dalam agama Buddha dan Sang Buddha sendiri tidak memperbolehkan ada itu. Karena apa Bapak Ibu? Karena setiap orang memiliki potensi dalam diri untuk menjadi seorang Buddha, seorang yang tercerahkan. Ya, kalau kastanya rendah, ya tidak boleh menjadi Buddha. Ya, maka itu juga menjadi masalah. Maka dalam agama Buddha tidak ada yang namanya sistem kasta. Ya, sistem kasta itu tidak ada. Maka pada intinya sama. Ya kembali lagi pertanyaannya, maukah kita menjadi Buddha itu? Ya, kalau Bapak Ibu mau menjadi Buddha, ya memiliki benih-benih kebudayaan ini kita munculkan, ya bisa. Maka terus berlatih. Maka pikiran kita terus kita latih. Ya maka Bante Mendiang Bante Dharma Suda Bumi itu selalu mengatakan bahwa pikiran kita itu seperti pisau dapur, ya. Maka pikiran ini kalau tidak dilatih maka akan tumpul gitu. Maka potensi yang ada di dalam diri kita ini tidak bisa kita munculkan. Tetapi kalau pikiran kita latih, maka potensi ini akan muncul. Ya. Maka terus dilatih seperti bawang putih, bawang merah kita kupas lapis demi lapis, ya. Maka kita tidak akan menemukan sesuatu. Tetapi apakah bawang merah itu tidak bermanfaat? Bermanfaat Bapak Ibu. Ya, bermanfaat. Sama juga dengan pikiran kita. Kalau Bapak Ibu melatih pikiran kita dengan baik, ya maka kita akan memiliki yang namanya bisa memunculkan yang namanya benih-benih kebudayaan ini. Ya, yang namanya makhluk manusia itu memiliki benih-benih kebudayaan yang sama. Ya, makanya makhluk juga memiliki hak untuk hidup bahagia seperti Bapak Ibu. Ya, makhluk juga tidak mau diganggu dan sebagainya seperti kita sebagai manusia. Ya, maka semua orang bisa menjadi apapun dari latar belakang apapun. Ya, seperti zaman Buddha ada yang namanya kastanya rendah, ya. Kalau tidak salah itu sunit apa-apa itu namanya. Dari kasta yang paling rendah ketika pada zaman Buddha memang terkenal itu yang kuat itu. Makanya tidak boleh bergaul dengan kasta yang lebih tinggi, tidak boleh dipegang dan sebagainya. Takutnya nanti kastanya luntur gitu. Ya, mungkin memiliki pemahaman seperti itu. Tetapi intinya adalah melakukan sesuatu apapun, baik menjadi romo, menjadi biku, selama itu bermanfaat, ya tidak akan pernah melunturkan kebikuan, tidak pernah melunturkan kepanditaannya gitu. Ya. Ketika Bapak Ibu menyapu halaman wihara, apakah Bapak Ibu ternoda? Tidak. Ya. Apakah ketika Bapak Ibu masuk kamar mandi menyiram kotoran yang ada di kamar mandi tersebut, Bapak Ibu ternoda? Tidak. Ya. Sama halnya seperti emas, Bapak Ibu. Bante sering mengatakan itu. Ketika Bapak Ibu membuang emas ke tong sampah atau ditelan oleh anjing, ketika dimuntahkan kembali, maka emas itu tidak akan berubah. Ya. Maka kita pun juga sama Bapak Ibu. Justru ketika kita mampu melakukan itu, maka akan menjadi manusia yang memiliki rendah hati, ya, memiliki cinta kasih yang kuat, memiliki karuna yang kuat gitu. Ya, sehingga Bapak Ibu memiliki motivasi yang baik di dalam mempraktekkan Buddha Dhamma. Ya, maka Bante memiliki slogan itu mudah dilayani dan mudah melayani. Melayani untuk menjadi sempurna,
Ya, makanya kalau Bapak Ibu bisa melayani, maka bisa akan menjadi sempurna. Ya, sempurna untuk melayani. Mudah dilayani dan mudah melayani. Melayani untuk sempurna, sempurna untuk melayani. Ya, makanya sempurna untuk melayani apa Bapak Ibu? Ya seperti tadi, masuk kamar mandi kita bisa menyiram kotoran tersebut. Ya, Bapak Ibu pernah tidur di hotel? Pernah ya? Kalau check out pernah bednya dirapikan kembali? Ada? Ya, loh kenapa Bante sudah dibayar kok gitu ya? Ya memang sudah dibayar Bapak Ibu, tetapi kalau Bapak Ibu bisa melakukan itu, ya secara batin itu ada sesuatu yang berbeda yang kita rasakan. Ya, ada sesuatu yang berbeda. Makanya tidak banyak orang yang bisa mencuci piring bekas makan orang lain. Ya, jangankan orang lain. Misalnya bapak-bapak untuk mencuci piring bekas anaknya makan saja, itu dilemanya luar biasa. Ya, mungkin bapak-bapak pernah, atau ibu-ibu pernah melihat tumpukan piring yang begitu panjang seperti gunung gede misalnya. Ya, maka disitulah akan terjadi dilema kalau bapak ibu tidak sempurna untuk melayani. Oh ngapain bekas orang kok? Ya bukan bekas saya. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu bisa melakukan itu, maka secara batin itu ada sesuatu yang berbeda yang kita rasakan. Ya, secara batin ada sesuatu yang kita rasakan. Makanya sama halnya seperti Buddha. Buddha melayani itu 45 tahun Bapak Ibu. Mengajarkan dhamma dengan metode yang berbeda-beda, tidak mengenal lelah, ya, tidak pernah mengeluh di dalam mempraktekkan dhamma dan mengajarkan dhamma kepada umat manusia. Ya, maka kita pun juga sama Bapak Ibu, jangan pernah berhenti dan jangan pernah mengeluh untuk berbuat baik. Ya, karena kesempatan berbuat baik dalam hidup ini, ya kalau kita sia-siakan maka kesempatan itu akan berlalu begitu saja. Ya, akan berlalu begitu saja sehingga Bapak Ibu tidak memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Maka hari ini Bapak Ibu bisa memiliki napas, masih bisa bertemu dengan orang lain, ya bisa merasakan enaknya makanan, bisa merasakan dinginnya air dan sebagainya, itu adalah hasil dari kebajikan yang kita lakukan. Coba kalau Bapak Ibu bangun pagi tidak bernapas, maka akan menjadi masalah. Napasnya hilang itu masalah gitu. Ya, masalah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu jangan pernah menyepelekan seseorang. Ya, jangan pernah menyepelekan seseorang. Ketika Bapak Ibu melihat tukang beca atau pemulung misalnya, kok pekerjaannya menjijikkan, ya. Tetapi Bapak Ibu juga tidak tahu dengan pekerjaan itu mereka bahagia. Ya, karena dengan pekerjaan itulah mereka benar-benar menjalani dengan senang hati dan sebagainya, maka dia lebih bahagia daripada kita. Ya, kita meremehkan pekerjaan orang lain, pekerjaannya seperti ini, tapi dengan sungguh-sungguh dia melakukan itu, maka kebahagiaan itu akan selalu mereka peroleh gitu. Ya, mereka peroleh. Maka intinya di dalam kita belajar, kita mampu mentransformasi diri menjadi lebih baik karena kita memiliki potensi. Ya, maka kita ini seperti taman yang pada musim kemarau, Bapak Ibu. Ya, taman kalau musim kemarau itu bunganya pada mati.
ya pada mati, dan saking panasnya tidak ada yang hidup. Tetapi ketika musim penghujan, ya tadi taman yang kering, lapangan yang kering itu tidak ada bunga, tidak ada apa di situ. Ketika musim penghujan, maka bunga itu akan keluar. Ya, ternyata di dalam bumi itu, di lapangan yang kering itu ada potensi kebahagiaan di situ. Ya, sama sepertinya taman tadi. Ya, tidak ada bunga. Ketika musim penghujan, bunganya sudah mulai tumbuh, memiliki kembang, ya, maka di situ kita lihat ada potensi kebahagiaan. Ya, sama juga dengan diri kita, Bapak Ibu. Setiap manusia memiliki potensi kebahagiaan. Ya, tergantung diri kita. Ya, seperti Bante katakan tadi, maukah kita memunculkan benih-benih kebudayaan ini ke atas permukaan? Ya, seperti halnya teratai, berjuang dari dalam tanah, air melewati lumpur sehingga dia bisa di atas permukaan air, ya, dan menjadi kuncup dan mekar sehingga di situ kita lihat kebahagiaan. Ya, kita lihat kebahagiaan. Maka seperti lapangan tadi Bapak Ibu, lapangan yang kering, ketika musim penghujan terjadi kembangnya hidup, ya bunga-bunganya bermunculan, maka di situ ada potensi kebahagiaan. Sama juga dengan diri kita. Ya, sama juga dengan diri kita juga memiliki kebahagiaan. Ya, setiap orang memiliki kebahagiaan. Siapapun itu, apapun latar belakangnya sama. Makanya jangan pernah Bapak Ibu menghakimi diri sendiri. Ya, kok saya bodoh ya? Ya, kok saya jelek? Ya. Maka Bapak Ibu melihat yang jelek-jeleknya. Tetapi Bapak Ibu tidak melihat potensi kebahagiaan, potensi yang positif di dalam diri kita. Ya, karena manusia itu tidak ada yang sempurna, Bapak Ibu. Kecuali orang yang mencapai tingkatan-tingkatan kesucian. Ya, maka hari ini kita melakukan puja bakti, baca parita dan sebagainya ini hanya memunculkan motivasi. Ya, motivasi ini menjadi semangat Bapak Ibu di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Kalau kata sempurna itu masih jauh, ya, masih jauh, nggak tahu jauhnya seberapa gitu, ya, masih jauh. Tapi paling tidak hari ini kita sudah menciptakan sebab yang baik, ya. Menciptakan sebab yang baik, melakukan kebajikan daripada tidak melakukan kebajikan sama sekali. Ya, maka Buddha mengatakan, dan saya selalu mengatakan ini, kelahiran manusia itu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Nah, terkadang ada pertanyaan, Bante, kenapa hari ini saya berbuat baik, besok kadang berbuat jahat? Ya, ada juga yang bertanya seperti itu. Ya, kembali lagi Bapak Ibu, karena diri kita ini masih jauh dari kata sempurna. Kalau orang sudah sotapana, ya, sakadagami, anagami, arahat, sudah tidak memiliki yang namanya kekotoran batin. Karena kita masih memiliki kekotoran batin, sehingga hari ini semangat, besok juga loyo, ya. Hari ini berbuat baik, besok tidak. Ya, hari ini sehat, besok kadang sakit. Ya, makanya kalau Bapak Ibu tidak berlatih ketika perubahan-perubahan ini terjadi, maka kita tidak akan siap gitu. Ya, batin kita sakit, pikiran kita juga sakit, akhirnya sakit semua gitu. Ya, tapi kalau fisiknya kita sakit, batin kita tidak sakit, maka
Itu yang luar biasa, ya, yang dialami seperti Bante Dharma Surya Budi. Walaupun beliau secara fisik menderita, ya, tetapi beliau selalu sadar, ya, selalu memiliki kesadaran, selalu memiliki sati, memiliki perhatian. Maka itulah yang didapatkan oleh orang-orang yang berlatih. Ya, kalau kita baru kesemutan aja sedikit sudah mengeluh, ya, sudah mikirnya kok lama sekali, ceramahnya kok lama, dan ceramahnya juga tidak menarik, gitu kan. Akhirnya di situ akan muncul hal-hal yang negatif di dalam diri kita. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu memiliki sati, menyadari apapun yang terjadi di dalam diri kita, maka mengeluh itu tidak ada. Yang ada hanyalah kesabaran, ya. Oh, sabar. Oh, ini sakit. Itu memang sakit. Duduk lama itu memang sakit. Makan banyak itu juga sakit, gitu kan. Ya, tidur banyak, ya, tidurnya lebih panjang misalnya, bangun-bangun juga sakit itu. Ya, karena sakit itu memang ada di dalam diri kita. Nah, itu Bapak Ibu saudara sekalian, Bante menyampaikan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Ya. Makanya dalam hidup ini jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Tetapi kita harus membandingkan diri kita yang dulu dengan yang sekarang. Apakah saya hari ini sudah baik? Ya, apakah saya hari ini sudah tidak membenci orang lain, mencaci maki orang lain, menghina orang lain? Maka itulah yang paling penting. Kalau Bapak Ibu membandingkan diri kita dengan orang lain, ya, maka kita akan terus menderita. Melihat tetangganya sukses, ya, akhirnya kok saya tidak bisa, ya. Ya, akhirnya muncul kebencian. Tetapi Bapak Ibu tidak menyadari bahwa dengan cara lain kita juga bisa sukses. Ya, mungkin dengan cara di sana suksesnya seperti itu, kita juga punya cara lain, gitu. Karena setiap orang memiliki karma dan cara yang berbeda-beda. Yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Satu dengan yang lain memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dari sekolahnya, kampung, ya, dari karakternya berbeda-beda, dari pendidikan dan sebagainya, itu juga berbeda-beda. Makanya kita jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Tetapi kita harus membandingkan diri kita yang dulu dengan yang sekarang. Ya, ada yang suka membandingkan dirinya dengan orang lain? Ada? Ya, mudah-mudahan tidak ada, ya. Ya, umat Buddha di sini mudah-mudahan tidak ada. Dan kalau Buddha katakan ketika ada orang lain bahagia, tetangganya sukses, maka kita harus bahagia. Tapi terkadang sebaliknya yang terjadi, ya. Kalau tetangganya sukses, ya, muncul ketidaksenangan, iri hatinya muncul, dendamnya muncul. Nah, itu adalah pemahaman yang keliru sebagai umat Buddha. Ya, kalau Bapak Ibu membandingkan diri dengan orang lain, maka kita tidak menyadari bahwa di dalam diri kita ini ada potensi. Ya, setiap orang bisa sukses dengan cara yang berbeda-beda. Ya, mungkin dengan cara pendidikan, menjadi guru juga sukses, menjadi pembisnis juga bisa, ya. Menjadi ibu juga jangan pernah mengatakan tidak sukses, gitu. Ya, ketika ibu merawat anaknya, melahirkan anak yang cerdas, anak yang pintar, ya, kelak menjadi anak yang luar biasa, maka itu juga namanya sukses. Ya, sukses. Maka di situ ada potensi. Ya, ada potensi sehingga setiap manusia memiliki cara yang berbeda-beda. Memiliki karma lahir
dari karma yang berbeda-beda, dari latar belakang yang berbeda-beda. Ya kalau Bapak Ibu melihat ini kok suka emosi, ya itu sudah karena latar belakang itu berbeda, karakter kita berbeda satu dengan yang lain, itu juga berbeda. Tetapi kalau kita memiliki pemahaman yang baik, ketika melihat hal-hal seperti itu, ya Bapak Ibu tidak akan gampang emosi. Itu. Ya, maka Bapak Ibu harus rajin meditasi supaya bisa melihat potensi di dalam diri. Terkadang kita melihat kelemahannya saja, ya. Ada yang menghakimi dirinya sendiri dengan kekurangannya. Ya seperti Banti katakan tadi, kok saya jelek ya? Kok mata kiri dengan mata kanan nggak sama gitu. Ya. Ya karena kita lihatnya yang kelemahan atau lihatnya yang negatif, tetapi Bapak Ibu tidak menyadari bahwa di dalam diri kita ini ada potensi yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu bisa menjadi Buddha, sama seperti Guru Agung kita Buddha Gotama. Ya, Sang Buddha mencapai kebuddhaan itu bukan hanya tidak dibantu oleh siapapun, tetapi dengan usahanya sendiri. Tidak makan, tidak minum bertahun-tahun, ya. Maka beliau bisa memunculkan potensi di dalam dirinya sehingga Bapak Ibu merasakan itu. Ya, merasakan Dhamma, indahnya Dhamma, bisa mempraktikkan Dhamma. Ya karena mampu memunculkan potensi kebahagiaan itu ke permukaan. Ya, maka Bapak Ibu juga sama, Bapak Ibu belajar supaya Bapak Ibu memunculkan potensi ini ketika pulang ke rumah, membawa kesejukan, ketika dilihat tetangganya memberikan kedamaian, ya, maka itulah yang diperlukan di dalam kita belajar. Ya, proses dari belajar itu yang diperlukan adalah transformasi diri untuk menjadi lebih baik. Ya, transformasi diri untuk menjadi lebih baik, bukan belajar untuk menjadi buruk, ya, tetapi untuk menjadi lebih baik. Karena setiap diri kita memiliki potensi yang luar biasa. Ya, potensi yang luar biasa Bapak Ibu, sehingga kita akan memiliki pemahaman yang baik tentang hidup dan kehidupan. Ya. Itu Bapak Ibu yang Bante sampaikan, intinya kehidupan manusia itu seperti lapangan yang kering, ya, tidak ada bunga, tetapi ketika musim penghujan bunga itu akan semua muncul, ya. Ternyata di dalam bumi itu ada potensi kebahagiaan. Bahwa di dalam diri kita juga ada potensi kebahagiaan. Karena setiap orang memiliki benih-benih kebuddhaan. Setiap orang memiliki benih-benih kebahagiaan. Sehingga kebahagiaan ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagi orang lain, ya, bagi makhluk lain dan sebagainya. Sehingga di dalam kita menjalani kehidupan, kita jangan rendah hati, ya merasa minder dan sebagainya, karena kita semua sama. Bante juga dari kampung, ya, tetapi Bante juga belajar supaya menjadi manusia yang bisa mentransformasi diri untuk menjadi lebih baik. Ya, mungkin dulunya suka emosi, suka membunuh, suka menghina, suka menyakiti dan sebagainya. Ya, ketika bisa menjadi seperti ini juga bisa mentransformasi diri untuk menjadi lebih baik. Ya, sehingga disitulah kita akan melihat potensi di dalam diri kita. Ya, semua orang memiliki potensi itu. Itu yang Bante sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, semoga sharing yang singkat ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Ya, sesuatu yang baik Bapak Ibu bisa ambil, bisa praktekkan,
dari apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau yang tidak baik, Bapak Ibu jangan ambil, ya, Bapak Ibu tinggalkan. Ya, karena selebihnya semua tergantung diri kita. Ya, Bapak Ibu juga boleh tidak mendengarkan saya, juga boleh, ya, tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan juga, itu adalah boleh dan itu adalah hak Bapak Ibu. Ya, tetapi yang paling penting adalah apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat, ya, bermanfaat dan bisa dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang Bante sampaikan. Terima kasih. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Terima kasih.